Selamat datang sahabat Ruang Sunyi. Hari ini kartu-kartu berbicara khusus untuk kamu, Virgo. Ada sesuatu yang selama ini tertahan di relung terdalam hatimu, sebuah rahasia kecil, harapan yang tak berani kau sebut, atau perubahan diam-diam yang sebenarnya sudah lama mengetuk pintu hidupmu. Dan sekarang energi itu akhirnya terbuka. Dalam pembacaan kali ini, selaraskan detak jantungmu dengan semesta dan Yang Maha Kuasa. Karena apa yang akan kau dengar bukan sekadar ramalan, melainkan gema dari jalan yang sedang kau tapaki. Ingatlah, ini adalah general reading. Tidak semua kalimat akan terasa persis seperti rumahmu. Ambil yang membuat dada terasa lega, dan lepaskan yang tidak menggetarkan jiwamu. Sekarang tarik napas pelan. Biarkan bahu yang tegang mulai turun, dan bukalah telapak tanganmu seolah kau sedang menerima secercah cahaya lembut dari langit malam. Kamu tidak perlu menjadi sempurna di sini. Cukup datang apa adanya, karena ruang sunyi ini menerima seluruh lapisan dirimu yang terluka, yang lelah, maupun yang masih berani bermimpi. Rasakan bagaimana keheningan mulai berbicara, dan setiap kartu bergerak mendekat, membawa pesan yang sejak lama sebenarnya ingin kau dengar. Dan sekarang mari kita masuk ke dalam pembacaan. Biarkan kartu pertama membuka pintu. Kartu pertama, Asmara, Four of Cups. Kartu Four of Cups dalam makna umumnya melambangkan sikap merenung, ketidakpuasan sementara, atau kecenderungan untuk menutup diri dari tawaran cinta yang hadir. Namun, dalam susunan energi yang kamu terima, kartu ini justru berbicara tentang perbaikan yang diam-diam merambat masuk ke relung hatimu seperti imbun pagi yang tak terdengar jatuhnya. Bagi dirimu, Virgo yang analitis dan sering terjebak dalam standar tinggi, kartu ini mengingatkan bahwa tidak semua kebahagiaan datang dengan teriakan. Kadang cinta pulih dalam keheningan. Dalam tatapan yang tak sengaja bertemu, dalam maaf yang tak perlu diucapkan. Jika akhir-akhir ini kamu merasa hubungan terasa dingin atau penuh jarak, ketahuilah bahwa proses mencair sedang terjadi di balik kesadaranmu. Sekitar tanggal 3 Mei 2026, perasaanmu akan menjadi lebih jernih seperti air danau setelah badai reda. Inilah momen penting di mana kamu tidak bisa lagi berpura-pura bimbang. Kamu harus memilih apakah ingin tetap tinggal dengan sepenuh hati-hati atau pergi dengan damai tanpa penyesalan. Untuk Virgo yang setia namun mudah lelah karena terlalu banyak mengoreksi, nasihat dari kartu ini adalah biarkan hatimu memilih tanpa takut salah. Keputusan yang lahir dari ketenangan, bukan dari kepanikan, akan membawa hubungan ke arah yang lebih hangat dan sehat. Pegang erat keyakinan bahwa melepaskan bukan kegagalan dan bertahan bukan kelemahan. Keduanya adalah keberanian. Asal kau memilih dengan jujur pada dirimu sendiri. Dari sini, mari kita lanjutkan membaca energi di area karirmu. Kartu kedua, karir, Five of Cups. Kartu Five of Cups secara umum kerap dikaitkan dengan rasa kehilangan, kekecewaan, atau kesedihan atas sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Namun dalam bacaan ini, kartu tersebut berdiri sebagai pertanda adanya pilihan besar yang tidak bisa kau hindari. Sebuah persimpangan di mana masa depan profesionalmu menanti langkah berani. Bagi Virgo yang terbiasa aman, terencana, dan menyukai kendali penuh, kemunculan kartu ini terasa seperti peringatan lembut bahwa terlalu lama bertahan di zona nyaman justru bisa membuatmu kehilangan peluang emas. Ada gambaran nyata tentang pekerjaan baru, perpindahan divisi, atau bahkan perubahan jalur karier yang sejak lama hanya kau bayangkan dalam diam. Keputusan ini akan sangat menentukan peta hidupmu ke depan, sehingga kamu diminta untuk lebih peka pada bisikan intuisi, bukan sekadar hitam putih logika. Virgo mungkin akan merasa berat karena harus melepaskan sesuatu yang sudah dipegang erat, misalnya posisi, gengsi, atau rasa aman. Namun di balik kehilangan kecil itu sesungguhnya hadir ruang baru yang lebih lapang dan menjanjikan. Nasihat dari kartu ini, jangan biarkan rasa kecewa atas apa yang tertinggal membuatmu lupa melihat apa yang masih bisa kau raih. Keberanian melangkah di saat hati ragu adalah bentuk kepercayaan tertinggi pada dirimu sendiri. Kartu ketiga, keuangan, Ace of Wands. Kartu Ace of Wands adalah kartu api yang melambangkan awal mula yang bersemangat, potensi besar, dan percikan kreativitas yang menjanjikan pertumbuhan. Dalam konteks keuangan, kartu ini membawa kabar menggembirakan. Sekitar tanggal 3 Mei 2026, aliran rezeki akan datang bukan hanya di satu pintu, tetapi dari berbagai arah yang mungkin tidak kamu duga sebelumnya. Bagi Virgo yang cenderung hati-hati dalam mengatur arus keluar masuk uang, ini adalah momen di mana semesta seperti berbisik bahwa usahamu selama ini tidak sia-sia.
Pekerjaan sampingan, proyek baru, bonus tak terduga, atau peluang bisnis dari koneksi lama semua bisa menjadi saluran rezeki yang hidup kembali. Terlihat peningkatan finansial yang cukup signifikan. Namun, Ace of Wands mengingatkan bahwa api yang menyala besar juga bisa cepat padam jika tidak diberi bahan bakar yang benar. Untukmu, Virgo yang pandai menabung namun kadang terlalu pelit pada diri sendiri, pesan kartu ini adalah nikmatilah berkah tersebut dengan bijak, bukan dengan ketakutan. Gunakan momentum ini untuk menata ulang kondisi keuangan menjadi lebih stabil. Sisihkan untuk tabungan, investasikan pada hal yang mendukung tumbuh kembangmu, dan jangan ragu untuk memberi sedikit ruang bagi kesenangan sederhana, karena keseimbangan adalah kunci. Setelah keuangan mulai mengalir, mari kita sambungkan dengan energi peruntungan secara umum. Kartu keempat, peruntungan, Knight of Wands. Kartu Knight of Wands adalah kartu petualang pembawa perubahan cepat dan energi yang tak bisa duduk diam. Dalam bacaan peruntunganmu, kartu ini menandakan bahwa fase gelap perlahan meninggalkanmu, dan cahaya baru mulai menyelinap masuk melalui celah-celah kesibukanmu. Bagi Virgo yang sering terjebak dalam rutinitas dan analisis berlebihan, kedatangan Knight of Wands seperti hembusan angin kering yang membawa aroma tanah setelah hujan. Ia mengingatkan bahwa keberuntungan tidak selalu datang dalam bentuk rencana sempurna, tetapi sering muncul sebagai dorongan tiba-tiba. Ada peluang yang bisa melompat ke hadapanmu tanpa diundang, termasuk kemungkinan perjalanan dadakan atau perpindahan tempat tinggal yang justru membuka pintu rezeki yang tak pernah kau bayangkan. Ketika kamu berani mengambil langkah meski tak tahu persis ujungnya, semesta seolah mendukung dengan mempertemukanmu pada orang dan situasi yang tepat di waktu yang pas. Nasihat untuk Virgo, jangan biarkan rasa takut akan ketidaksempurnaan menghentikan momentum ini. Kartu ini tidak menjanjikan jalan yang mulus, tapi ia menjamin bahwa setiap langkah beranimu akan bertemu dengan dukungan tak terlihat. The Fry. Percayalah pada timing kehidupan. Kadang lompatan kecil dari zona nyaman adalah satu-satunya cara agar keberuntungan bisa menjemputmu. Seiring peruntungan membaik, penting juga untuk memeriksa kondisi tubuh dan pikiranmu. Mari kita baca pesan dari kartu terakhir. Kartu kelima, kesehatan, The Tower. Kartu The Tower dalam makna umum sering ditakuti karena melambangkan kehancuran, kejutan, atau runtuhnya fondasi lama. Namun di sini, dalam posisi kesehatan untuk Virgo, kartu ini tidak membawa bencana, melainkan sebuah peringatan sayang agar kau tidak menunggu hingga tubuhmu berteriak untuk berhenti. Energi kartu ini menunjukkan bahwa tekanan yang selama ini kau tumpuk, dari pekerjaan, hubungan, maupun tuntutan internalmu sendiri, telah mencapai batas yang sunyi. Bagi Virgo yang terbiasa mengabaikan rasa lelah demi menyelesaikan daftar tugas, The Tower datang sebagai tamu kasar namun penuh cinta. Ia mendobrak tembok alasanmu bahwa kau bisa terus berjalan tanpa istirahat. Kesehatanmu saat ini sangat membutuhkan keseimbangan antara fisik dan pikiran. Setelah melalui badai aktivitas dan emosi yang mungkin tidak sepenuhnya kau sadari, kau butuh waktu untuk diam dan memulihkan energi dari akar terdalam. Aktivitas sederhana seperti mengambil napas panjang di pagi hari, tidur cukup tanpa rasa bersalah, atau sekadar berjalan tanpa tujuan bisa membawa dampak yang mengejutkan. The Tower mengingatkan bahwa perubahan besar yang sedang berlangsung dalam hidupmu, baik di asmara, karier, maupun keuangan, hanya bisa kau jalani dengan baik jika raga dan jiwamu dalam keadaan utuh. Jadi, izinkan dirimu beristirahat tanpa syarat, karena dari ketenangan itulah kekuatan sejati akan lahir kembali. Dan sampai di sini, saya di ruang sunyi menutup lembaran pembacaan untukmu dengan penuh rasa hormat pada setiap energi yang telah mengalir. Kita telah membuka 5 kartu. Four of Cups yang berbisik tentang asmara yang perlahan membaik, Five of Cups yang menandai pilihan besar dalam karier, Ace of Wands yang membawa aliran rezeki segar di bidang keuangan. Knight of Wands yang menunggangi perubahan hidup dan keberuntungan tak terduga, serta The Tower yang mengingatkanmu untuk merawat kesehatan sebagai fondasi segala lompatan besar. Semua pesan ini bukanlah takdir mati, melainkan cermin agar kamu lebih sadar pada jalan yang sedang ditempuh. Jika ada satu kartu yang terasa hangat di dadamu, peganglah. Jika ada yang terasa asing, lepaskan dengan lembut. Saya mengundangmu untuk kembali ke ruang sunyi lain waktu, karena masih banyak pesan dari semesta yang menanti untuk dibisikkan. Tekan tombol berlangganan, izinkan ruang sunyi menemanimu di setiap babak kehidupan yang akan datang,
dan sampai jumpa di lembaran kartu berikutnya.